Aku tuh refleks teriak gitu kan. Oke. Terus dari pinggir hutan gitu tuh ada suara mantul gitu loh, sumpah. Suaranya tuh persis banget suara aku, teriak juga. Oh. Terus malamnya kalungnya si Eva hilang. Hilang lagi? Hilang lagi. Wah. Terus ketemu di mana coba? Bawah bantal. Hai Pips, welcome back to our YouTube channel. It's a VIP Vibes. Scary things here. Nah, today kita mau cerita tentang apa nih? Tentang horor-horor kali ya. Pastilah, karena kan udah scary things here. Yoi. So, kita kan kemarin guys ada buat di akun Instagram ya, di Ya. akun Instagram Aci. Kita buat question box gitu. Iya, question box. Khusus untuk segmen horor. Nah, banyak banget teman-teman yang ternyata tuh request cerita. Yes, betul. Salah satunya tuh ada beberapa cerita yang di request itu adalah cerita KKN. Serem ya? Serem sih kalau udah soal KKN itu banyak banget cerita horor yang memang terjadi sama teman-teman yang KKN. Karena sampai difilmin kan KKN Desa Nah, Penari. itu dia KKN Desa Penari. Seviral itu. Dan setiap momen KKN tuh pasti tuh ada janggal, ada horornya gitu sih Ci. Betul, ada mistis-mistisnya. Ada mistis-mistisnya. Aku ngalamin sih Ci itu. Oh, pas KKN kemarin ya? Kuliah. Parah banget. Dan desanya itu deket studio kita ini. Oh iya? Sumpah. Jadi guys, aku tuh KKN 2000 habis Covid. Enggak deh, pertengahan Covid. Jadi 2021. Oke. 2021 akhir gitu. Terus tuh kita tuh bersepuluh. Dan ya KKN-nya bersepuluh. Dan itu gabung sentar fakultas kan. Iya. Jadi ada yang kebanyakan tuh aku kenanya sama anak teknik. Sama anak teknik mesin. Terus ada yang PAI, pendidikan agama Islam, sama ekonomi. Ekonomi tuh aku berdua temanku, satunya ekonomi syariah. Ceweknya itu 4, cowoknya 6. Terus nih kita kan gak bisa request ya, dapat di desa mana gitu loh. Jadi tuh deg-degan banget pas tahu desanya di mana, terus teman-teman KKN-nya tuh siapa. Karena tuh sejujurnya aku tuh udah sampai ke dosen P aku gitu, aku minta masukin ke kelompok yang temanku lain gitu ya, loh. oke. Cuma tuh nggak dapet, jadi tuh bener-bener KKN-nya sama orang random. Nah pas hari pengumuman KKN, aku tuh dapetnya di salah satu desa di Kecamatan Ambawang. Oke, dekat ya dari sini. Deket, oh aku bilang kayak oke lah deket, aku bisa PP nih. Terus selang 3 hari mau KKN kita survei ke desanya gitu. Dan ternyata desanya tuh bukan desa yang di pinggiran kota gitu. Oh. Jadi desanya itu kita gak bisa akses pakai mobil. Oh, jadi masuk ke dalam lagi Masuk gitu ke ya? dalam lagi kayak jalan setapak motor gitu sumpah. Aku gak bisa spill gila. desa apa sih. Oke. Jadi tuh kan di Ambawang tuh terkenal banget sama Dayak kan, suku Dayak. Yeah. Tapi tuh desa ini tuh bukan. Maybe kalau kalian tahu di daerah Ambawang tuh banyak orang suku apa, mungkin kalian tahu desanya tuh apa. Mungkin kalian bisa komen ya yang tahu daerah Ambawang. Oke nih, abis itu survei terus kita pulang. Kita tuh dapetnya juga rumah kosong sih Ci waktu itu. Cuma tuh rumahnya tuh ada yang beresin gitu loh, kayak emang rumah warga gitu. Dan harus pisah cowok sama cewek tempatnya. Jadi tuh si cowok itu yang tinggal di rumah kosong. Kita itu tinggal di rumah warga yang cewek berempat ini. Seberangan gitu loh. Oke nih, tibalah hari dimana kita sekelompok pergi ke desa itu. Terus karena perginya itu jalannya rusak, kita tuh pergi tuh habis asar jam 3-an. Jadi kita masuk ke desa itu tuh udah mau maghrib gitu loh, karena kita nunggu dulu di Indomaret, nunggu semuanya ngumpul dan lain-lain gitu. Terus pas mau masuk ke desa tuh kan jalannya itu rusak. Jalan yang bergelombang, berlubang-lubang gitu lah Ci, jalan setapak gitu. Terus tuh rumahnya itu jarang-jarang, misalnya hutan, rumah,
Oh, hutan rumah. Iya sumpah Iya, beneran deh. kebayang. Kebayangkan. Terus tuh di desa itu tuh ada pesantren. Oh, ada pesantren. Ada pesantren. Oke, abis itu aku tuh kan pakai motor tuh paling pelan lah. Maksudnya tuh paling nggak jago pakai motor lah di antara teman-teman lain. Terus kita pakai motor tuh satu gitu. Nah, yang cewek berdua ini tuh goncengan, cewek satunya goncengan sama cowok. Aku tuh pakai motor sendiri. Terus tuh kan kita nggak bisa 2 motor gini ya, karena jalannya tuh bener-bener setapak gitu loh. Jadi tuh runtutan gitu. Terus aku tuh paling belakang nih kan. Terus karena motor aku tuh motor matic, aku tuh nggak bisa secepat teman-temanku yang pakai motor apa sih yang motor kayak yang Motor trail. motor motor trail. trail, Mereka tuh oke. pakai motor trail. Oke. Terus akhirnya aku tuh kayak motorku tuh kejeblek ke dalam lubang gitu loh, ceklak gitu kan. Aku Lubangnya dalam berarti dong. lubangnya dalam, aku tuh refleks teriak gitu kan. Oke. Terus dari pinggir hutan gitu tuh ada suara mantul gitu loh, sumpah. Suaranya tuh persis banget suara aku, teriak juga. Wah, Jadi kayak kedenger menggema balik kayak gitu ya. balik kayak lempar gitu loh, lempar suara gitu. Terus kayak apa menggema ya di tempat gitu. Tapi kan biasanya kalau menggema gitu di goa kan ya. Iya, atau ruangan yang emang luas dan tertutup kan. Itu Tapi tuh bener-bener kayak hutan. hutan gitu menggema gitu. Oh, udah nih, kayak udah nggak aku pikirin kan. Terus udah nih kayak berjalan biasa sehari 2 hari. Terus kita tuh kan mulai KKN Senin. Oke. Setiap hari Rabu malam Kamis itu tuh kejadian aneh banget Ci. Biasanya kan orang kan Kamis sama Jumat. Ya. Ini tuh Rabu malam Kamis. Jadi setiap Rabu malam Kamis tuh ada cowok anggota KKN kita yang kecelakaan. Oh, Tapi kecelakaannya tuh nggak yang parah ya. Misalnya kakinya kena paku, yang gitu-gitu. parah si dong itu. Parah. Terus si cewek ini ada satu nama, kita samarin aja ya, namanya Oke. Eva. Aku sebutnya Eva. Si Eva ini tuh dia suka pakai emas gitu loh, kayak Oh, pakai kalung, perhiasan. Oke. Perhiasannya tuh pasti hilang. Di Jadi, rumah. Di rumah, tapi tuh besokannya pasti ketemu. Jadi selang waktu hilang itu pas malam apa pas pagi atau Pokoknya gimana? dia nggak sadar aja, misalnya nih ya sore, si cowok nih pada ke rumah kita, si Irfan nih misalnya, aku samarin namanya cowok Irfan ya, si Irfan nih kecelakaan kakinya kena paku, Oke. tapi dia lagi bersih gitu loh Ci, dan kamu tau nggak, dia pakai sepatu, sepatunya tuh nggak rusak, tapi paku tuh bisa nancep, Masuk Kayak ke kaki gitu ya? masuk ke kaki, aneh banget kan. Terus si Eva nih tiba-tiba kayak, saya megang tangan, ih cincin aku hilang. Terus kita semua cari di rumah tuh nggak ada. Besokannya tau nggak di mana? Di mana? Di kamar mandi dekat lubang mandi, dan kita semua tuh udah mandi. Kayak aneh kan? Harusnya kan kita udah mandi nih. Iya. Harusnya tuh cincin tuh udah masuk Udah ke masuk dalam ke lubang itu ya? pembuangan kan. Itu tuh enggak, kayak ada yang naruh gitu aja gitu loh. Iya. Naruh gitu aja. Terus di desa itu tuh ada sungainya lumayan gede. Jadi tuh kita tuh sering mancing ke situ tuh cowok-cowok. Terus tiba-tiba ada jembatan, mau ke sungai itu ada jembatannya tuh lumayan gede Ci. Oke. Tiba-tiba tuh temen aku yang namanya Heru jatuh, motornya tuh jatuh ke bawah jembatan gitu. Katanya tuh kayak ada yang ngedorong gitu loh. Padahal tuh jembatannya tuh besar, bukan jembatan yang oleng. Terus malamnya kalungnya si Eva hilang. Hilang lagi? Hilang lagi. Wah. Terus ketemu di mana coba? Bawah bantal. Padahal bantal itu udah kita beresin tempat tidur semua. Tempat tidur ya? Ya biasa bangun-bangun pagi udah beres-beres kan. Terus malam baru Beres-beres. ketemu kayak kok Siapa yang ngeletakin di situ gitu Iya ya? kayak gitu loh. Pokoknya kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Terus salah satu temen aku akhirnya tuh ada yang ngomong gitu loh, sebenarnya tuh di setiap malam kejadian tuh dia tuh mimpi buruk, tapi mimpinya tuh kayak nyata gitu. Oke. Mimpinya kita kan berempat, aku, Eva, Rani sama Tina. Jadi si Rani ini selalu bilang kayak setiap malam kejadian tuh aku tuh mimpi, misalnya mimpinya kayak nyata yang kayak misalnya dielus-elus, badannya dielus-elus, terus dia katanya kayak ngerasa diselimutin. Pas dia kebangun gitu, teman-temannya udah pada tidur gitu, kita udah pada tidur, terus yang nyelimutin siapa, kayak gitu loh Ci. Dan fun fact-nya aku satu-satunya orang itu nggak pernah keganggu. Dan di rumah cowok itu lebih serem lagi Ci, katanya itu ada yang
numbuk-numbuk lesung malam-malam. Malam-malam? Malam-malam kayak ada yang masak gitu-gitu, padahal mereka semua ngerokok di depan. Wah, siapa dong itu? Siapa dong gitu kan. Terus nih minggu terakhir kita mau selesai KKN. Kayak kita kasih kayak buah tangan lah untuk keluarga desa gitu kan. Kita cerita-cerita nih akhirnya sama kepala desa dan lain-lain. Pokoknya gimana lah keseharian kalian di desa ini gitu-gitu kan. Iya. Terus mereka cerita lah, Pak, sebenarnya tuh kita di kampung ini tuh sering digangguin tau Pak, di rumah gitu. Terus iya setiap kejadian, jadi kan 3 kali Rabu ya. Setiap Rabu malam Kamis tuh temen cowok kita tuh ada yang kecelakaan dan perhiasan Eva tuh hilang. Tapi ketemunya tuh aneh. Terus aku nyeletuk, tapi saya nggak pernah tuh Pak digangguin, syukur alhamdulillah. Terus si bapak ini tuh bilang gini, ya iyalah kamu gak ada yang gangguin, orang kamu ada yang jagain. Kamu? Sumpah. Dan itu kayak, yang jagain? Siapa Pak? Iyalah kan kamu punya kembaran. Demi Allah dia ngomong gitu, kembaran. Terus temen aku si Hero itu nyeletuk, nah kan benar aku ndak halu, dia bilang gitu. Hah, halu apa? Aku kayak, kenapa nih gitu. Ternyata pas ada waktu itu aku tuh nggak ngeci. Jadi mereka tuh beli galon nih, anak-anak cowok beli galon. Terus pas mereka bilang, mereka kaget ngeliat aku di posko. Bukannya kok tadi ke Alfamart? Loh, enggak, aku bilang orang aku nggak ada ke Alfamart, aku di posko, jaga posko. Sumpah ya kita beli galon, kita lihat kau tadi di Alfamart. Kok halu aku gitu kan. Loh, siapa dong yang mereka lihat? Iya, siapa dong? Kayak gitu. Terus kata mereka tuh, kan kita rumahnya pisah ya, cowok cewek. Katanya tuh aku tuh sering kayak lewat di lorong rumah mereka gitu, kayak Mondar-mandir gitu ya? Deh gitu. Padahal aku di rumah cewek gitu. Tapi pas dipanggil itu nyaut gak? Balik gak? Enggak. Kayak ngapa deh nih, ngambil barang. Soalnya kan kita masak tuh di rumah cowok kan, dapur, pakai dapur di rumah cowok gitu. Ke dapur gitu. Jadi mereka tuh kayak ngelihat aku tapi bukan aku gitu loh, Ci. Oh, yang Bapak tadi sebut kembaran kamu gitu ya? Sumpah. Dan itu kayak apa sih Pak? Aku tuh kayak nggak percaya gitu kan. Shock ya? Shock banget. Terus pas malamnya nih kita mau packing kan, mau pulang. Mau pulang tuh kita disambut pakai acara kuda lumping gitu loh. Sumpah, mereka warga desa tuh main kuda lumping. Terus teman aku yang suka emasnya hilang itu, dia kesurupan. Pas kuda lumping itu? Pas kuda lumping itu. Acara? Iya. Kesurupannya cuma nggak yang crowded gitu ya, dia kayak teriak terus dia pingsan gitu aja gitu. Apa memang itu sebagian dari acara? Mungkin ya, tapi kita tuh nggak ngerti. Kita tuh kayak di desa yang bener-bener warga-warga itu aneh, kayak freak. Mereka tuh jarang ngomong, pokoknya jarang berinteraksi. Terus cara ngelihat, terus kalau mau maghrib nih mereka tuh kayak marah-marah gitu loh, nyuruh masuk gitu, kayak jangan suruh-suruh warga-warga gitu. Jangan ada warga yang keluar tuh pas maghrib. Kalau mau keluar aja tuh habiskan maghrib. Itu nggak tahu kenapa. Terus yang gongnya banget, pas kita semua tidur, pas udah mau pulang nih, kita tuh kayak ibarat kata tuh kita tuh kayak kan disambut. Kalau misalnya disambut pas kita datang tuh mungkin yang suara menggema itu. Terus pas kita besokannya mau pulang, itu tuh bener-bener rumah itu tuh kayak rame gitu loh, Ci, pinggir. Kan rumahnya tuh nggak dempet-dempetan ya, jauh-jauh, cuma tuh kayak ribut di lingkungan rumah. Padahal nggak ada orang. Terus tuh kayak kita tuh sama sekali nggak ada berani keluar, nggak ada berani buka horden dan lain-lain. Bener-bener kayak ada acara gitu loh, tapi itu sebenarnya nggak ada. Wah, siapa dong yang ngadain acara? Tuh kan, seserem itu. Dan gila. Itu desanya pasti masih ada. Dan serem banget. Kalau ngingatnya pasti merinding. Serem banget. Terus aku tuh selalu dibilang aku tuh orang Dayak, Ci. Oh, padahal bukan ya? Bukan, maksudnya tuh ada pun udah jauh banget. Dan di sana tuh ada salah satu pemuka agama kayak ustadz gitu tuh. Dia tuh kalau ngeliat aku tuh kayak mau marah gitu loh.
Oh iya. Sumpah. Terus kata si bapak-bapaknya tuh karena aku ada yang jagain. Tapi sampai sekarang aku gak tahu guys apa yang ngejagain. Mungkin kalian yang indigo bisa komen di bawah, bisa ngelihat oh kak misalnya ada Pangeran William gitu. Iya ampun. Oke guys, mungkin segitu aja cerita treat horror kali ini dari Aci dan pengalaman aku pas KKN. Please kalian harus request lagi dong apa nih yang pengen dibacain betul dari sekali. kisah-kisah Untuk next horor. episode horror kita. Bener banget. So jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. And thank you For watching. See you, bye-bye.